Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imron. Saya dari kelompok 3. Ingin membahas tentang masuknya Islam ke Indonesia. Teori Persia. Anggota: Yazid Fajri Setiawan, Muhammad Irfan, Muhammad Imron, Zaki Al-Fikri, dan Muhammad Fadil Alwan. Teori Persia. Para sejarawan memiliki perbedaan pendapat terkait proses masuknya Islam ke Indonesia. Perbedaan pendapat itu kemudian melahirkan teori-teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia sendiri dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Sebagai contohnya, Kerajaan Samudra Pasar, Aceh, Banten, Demak, Waterloo, Ternate, Tidore, Cirebon, dan masih banyak lainnya. Adapun beberapa teori terkait masuknya Islam ke Indonesia adalah teori Gujarat, teori Mekah, atau teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Masing-masing teori tersebut memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihan dan kelemahan teori Mekah. Berikut ini akan dibahas mengenai kelebihan dan kelemahan teori Persia. Teori Persia: menurut teori Persia, agama Islam masuk ke Indonesia pada rentang waktu abad ke-7 hingga ke abad 13. Adapun yang membawa Islam adalah para pedagang dari Persia yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Pulau Sumatera. Teori ini didukung oleh sejarawan seperti Profesor Hosom Jajaningrat dan Profesor Umar Amir Hussein. Seperti diketahui bahwa posisi Pulau Sumatera sangat dekat dengan Selat Malaka yang merupakan pusat perdagangan serta bisnis pada saat itu. Sejak dulu, Selat Malaka telah dipenuhi oleh pedagang asing dari segala penjuru dunia. Salah satunya adalah pedagang dari wilayah Timur Tengah seperti Persia. Pedagang dari Persia inilah yang selama berdagang juga sembari melakukan penyebaran agama Islam di Nusantara. Nah, kelebihan teori Persia ini menurut analisis data, teori Persia memiliki beberapa kelebihan. Namun, ada sebagian ahli yang masih meragukan bukti-bukti yang terkait. Termasuknya Islam dari Persia. Hal ini karena bukti-bukti yang ada masih diragukan dan dirasa kurang kuat. Terlebih lagi, Persia bukanlah dari wilayah pusat agama Islam. Ditambah lagi, pedagang yang berasal dari Persia jumlahnya tidak seberapa. Pedagang Persia yang bertransaksi di Indonesia saat itu masih kalah jumlahnya dengan pedagang Arab, Cina, dan India. Kelemahan teori Persia. Kelemahan teori ini sama dengan teori lain. Masih diperlukan bukti-bukti historis yang cukup untuk mengatakan teori ini paling benar. Kita berharap kiranya para peneliti sejarah terus berpikir mencari bukti-bukti otentik masuknya Islam di Indonesia. Waktu. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk di Indonesia sejak awal Islam, yakni abad pertama Hijriah atau sekitar abad ke-7. Tokoh teori ini sering merujuk pendapat Profesor Hussein Jajaningrat dan Umar Amir Hussein. Bahkan kedua tokoh ini dianggap sebagai pencetus teori ketiga. Teori ketiga ini beranggapan yang membawa Islam ke bumi Nusantara ini ialah para pedagang Persia yang beragama Islam dengan corak Syiah. Pendukung teori ini didukung sejumlah manuskrip yang ditemukan di sejumlah perpustakaan di Iran, termasuk di pusat-pusat manuskrip di Qom, Iran. Thank Terima kasih. Ada pertanyaan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan di stop, warahmatullahi kan, wabarakatuh. behind the screen.